Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa dia yang hadir di mimpimu. Jadi, this is fun reading. Diperuntukkan untuk fun-fun, diperuntukkan untuk happy-happy. Jadi, ini untuk memboost energi positif. Untuk kalian yang baru channel aku, hai! Kalau kamu bertanya gimana caranya, just fokus sama pertanyaannya, sebutkan dalam hati. Gimana caranya? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Fokus sama energi kamu sendiri. Lalu, ini adalah timeless reading. Timeless reading itu diperuntukkan untuk kapan aja. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Aku percaya, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi, siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Oke? Aku bakalan baca dulu energi kamu seperti apa untuk cek dan energi dia kayak gimana, baru nanti aku spesifikkan ya siapa dia yang hadir di mimpimu. There is great guide, angel of power like cutting at assess. I'm a my ghost so can speak the truth, give information and protection to set up watch this video. I need to know about energy right now. Okay, this is a strong energy. Kalau aku lihat di sini ada energi The King of Pentacles, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu di sini juga ada energi The King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, dan Death, Scorpio. Jadi ini bisa vice versa ya. Vice versa itu bisa terbulak-balik. Cuman aku menjelaskan dulu energi yang ini. Ini energi kamu. Ini ada energi orang-orang yang pikirannya ke materi, pikirannya ke money, pikirannya ke uang, ke finansial, ke karir. Lalu dari secara energi, akhirnya saat kamu memikirkan dan memfokuskan itu, semesta ngasih banyak perubahan dalam kehidupan. Perubahan bukan hanya di finansial dan di karir, tapi juga perubahan di your household, di rumah kamu, di keluarga kamu, di lingkungan sekitar. Nah, di sini juga kamu mampu untuk menghempaskan orang-orang yang gak penting lagi. Dari energi The King of Swords, kamu mempunyai kebijaksanaan, kepintaran, dan kekuatan untuk bisa melawan orang-orang atau menghempaskan dan menyingkirkan orang-orang yang toxic untuk hidupmu. Dari energi The King of Swords, ini juga energinya lagi dewasa banget gitu. Kebijakan. The King of Swords itu terkenal dengan kepintaran, terkenal menggunakan knowledge untuk sesuatu yang dia pengen tuju. Which is di sini adalah finansial, hal-hal yang berbau profesional, karir, atau bahkan kalau kalian masih kuliah, ini ngomongin soal perkuliahan gitu. Tapi ini hubungannya pasti tentang ke karir masa depan. Nah, dari energi The King of Pentacle, di sini ada energi Capricorn, ada energi Virgo, ada energi Taurus, ada energi Libra, yang percampuran antara dua energi tersebut, Earth sign dan Air sign, itu seperti energi yang bisa dibilang mengkokohkan diri kamu di dalam pekerjaan. Berarti ini ngomong soal jabatan. Jadi untuk dalam waktu dekat ada jabatan yang pasti untuk diri kamu atau kontrak pekerjaan yang pasti untuk diri kamu. Lalu ini juga menunjukkan soal materi-materi yang ada dan pasti ada karena memang kamu usaha untuk dapetin itu dan memang kamu punya keberuntungan di situ gitu. Lalu di sini energi that itu juga menunjukkan perubahan. Perubahannya datangnya bisa macam-macam. Pertemanan yang berubah, mindset yang berubah, pola hidup yang berubah. Tapi karena di sini jalan menuju tengkorak, itu artinya apapun yang ada di dalam kepala itu juga berubah. Jadi artinya pemahaman, watak, sifat itu juga sudah mulai berubah menuju ke kedewasaan. Dari death itu juga menunjukkan kalau misalnya transformasi harus dilakukan untuk membuat lembaran baru dalam kehidupan gitu. So this is your energy. Aku bakalan lihat energi dianya. The spirit guide tell me about the person that appear in their sleep, in their dreams. Energi. Hangman, kamu berhubungan sama seseorang yang suka meditasi. Oh well,
Ya ini bisa jadi vice versa ya. Ini masculine energinya besar di sini. Ini feminine energinya besar. Berarti sini energinya Virgo, energi Libra, Gemini, Aquarius, Pisces. Di sini banyak banget dari kalian banyak banget dari mereka yang sedang menjalani kehidupan, oke, aku lebih baik sendiri deh kayaknya saat ini gitu, karena ada sesuatu hal yang terjadi di dalam kisah percintaan di masa lalu yang mengakibatkan ini jadi lebih agak bitter orang ya. Jadi bitter tuh dalam arti agak um, kepercayaan soal cinta agak turun nih gitu. Akhirnya dia lebih mendekatkan diri sama yang di atas. Dari energi The Hangman sendiri, di sini Hangwoman by the way. Ini menunjukkan kalau dia sedang menjalani konsep mengerjakan panggilan jiwa gitu. Jadi banyak menarik diri, banyak mengisolasi diri, banyak momen-momen di mana dia lebih banyak bercermin apa yang dia lakukan kemarin, apa salahnya gitu. Tapi ini menandakan orang-orang yang berani juga. Tapi beraninya lebih seperti kayak kegalak ya. Kalau kamu serius ya udah ayo. Kalau enggak bye gitu. Kayak pergi, lebih baik kamu pergi gitu. Tanda-tanda orang seperti ini. Cuman dari energi The Queen of Swords, ini adalah keadaan orang-orang yang saat ini di dalam percintaan pun lebih banyak menggunakan logika gitu. Karena hatinya sedang diistirahatkan nih gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang bisa dibilang pemikirannya sedang clear-clearnya. Terus di sini juga orang yang sangat mandiri ya. Jadi banyak banget keadaan yang dimana dia melakukan apa-apa sendiri gitu. Terutama untuk kebahagiaan gitu. Aku bakalan lihat secara spesifik siapa orang ini yang ada di dalam mimpimu, yang hadir dalam mimpimu. Who is this person that appears in your dreams? Balik lagi, ini bisa vice versa, bisa terbulak-balik. Who is this person that appears in your dreams? By the way, ini kartu pasangan semua loh. Karena di sini ada the Queen of Swords, kamu ada the King of Swords. Lalu di sini ada King of Wands sama Queen of Wands. Dia adalah sosok orang yang confident sebenarnya. Kamu pernah kalian sorry. Oke, kita mulai lagi. Kamu berhubungan sama seseorang yang berada di dunia pertemanan dirimu. Jadi kalian mempunyai teman yang sama gitu kalau aku lihat. Jadi di sini juga ada koneksi friendship, atau misalnya ini teman kerja gitu. Teman kerja kamu punya teman, itu bisa dari situ. Tapi yang jelas ini ada koneksi jadi pertemanan atau lingkungan sekitar. The Five of Wands itu menunjukkan orang yang punya pernah cekcok atau pernah punya kesalahpahaman sama diri kamu. Dari energi The Five of Wands itu nunjukin ada sebuah ego dari awal ketemu. Ego kalian berdua beradu gitu. Nah, di sini itu juga menunjukkan perbedaan. Karena ego beradu biasanya perbedaannya pola pikir. Apa yang dia percayai mungkin tidak sesuai sama kamu, dan vice versa juga kayak gitu. But karena aku lihat di sini dari King of Wands sama Queen of Wands muncul, ini kartu pasangan dalam arti kamu berhubungan sama seseorang yang mempunyai passion atau desire yang sama. You have a level yang sama, frekuensi yang sama. Dari energi The King of Wands itu menunjukkan seseorang yang punya gairah yang luar biasa. Ini ngomongin juga soal seksual yang juga tinggi, gairah seksual yang tinggi. Dan dari energi The Queen of Wands ini juga ambition gitu. Jadi agak mirip kayak obsession, tapi ini juga ambition yang dijalanin atau yang bisa dibilang sebuah ambisi yang memang ada gitu. Karena kalau obsession biasanya kan tergabung sama ego dan ilusi, tapi kalau ini sesuatu yang di realita ada gitu. Jadi kamu berhubungan sama seseorang yang sudah mengenal kamu secara physically atau pernah melihat diri kamu. Lalu di situ ada sebuah desire yang muncul, ada sebuah keinginan yang besar gitu. Dari yang lagi di Era of Wands, di sini ada banyak banget dari kalian yang pernah berkomunikasi dengan intens sama orang ini. Dari energi di Era of Wands itu
menunjukkan intensitas dan apa yang dia rasa atau apa yang dia inginkan soal kamu atau tentang kamu datang dengan cepat di dalam hidupnya. Jadi once dia ketemu kamu, pertama kali ketemu udah langsung tumbuh gitu. Di sini kalau ngomongin soal siapa yang hadir dalam mimpi kamu, dia adalah sosok orang yang mandiri. Jadi secara as a individu, secara person, dia adalah seseorang yang terlihat tidak membutuhkan orang lain gitu. Jadi apa-apa sendiri gitu. Terus kalau aku lihat dari energi The King of Wands sendiri, dia juga seseorang yang penuh dengan rahasia. Jadi King of Wands di sini feels happy duduk di atas awan. By the way, it means artinya dia punya karir yang bagus di atas awan posisinya, tapi di atas awan juga penuh dengan kabut. Jadi awan itu seperti menutupi apa yang dia pengen tutupi. Jadi itu ngomongin soal rahasia. But kalau yang aku lihat di sini, there's something about this person yang di luarnya itu tidak sama dalamnya. Jadi contoh, kamu menilai sebagai sosok ini sebagai orang nyebelin contohnya, tapi sebenarnya enggak gitu, punya sisi softnya. Jadi yang di luar yang kamu nggak suka sama orang ini itu cuma topeng aja. Jadi ketidaksamaan atau sesuatu hal yang bikin kamu agak sebel sama orang itu, ini cuma topeng saja gitu. So aku bakalan lihat, aku mau validasi lagi dong. Pakai apa? Ini kali ya. Yes, pakai ini aja. Tell me more about this person that visit you in your dream, yang ada di mimpimu. Who is this person? Aku sudah mulai punya gambaran di sini kenapa dia hadir dalam mimpi kamu, karena dia punya kekuatan spiritual atau dia punya kekuatan desire, nafsu yang besar. Jadi itu punya dua perbedaan. Pertama, ini ngomongin soal spirituality yang besar. Kalian punya tingkat ikatan batin atau kemampuan spiritual masing-masing yang besar, akhirnya bertemu di situ, punya frekuensi yang sama. Itu bisa bertemu dalam mimpi. Tapi ini juga ngomongin soal desire manusia, keinginan manusia yang berlebih. Kadang-kadang contoh, kamu pengen banget punya mobil gitu, kamu liatin terus mobilnya, kamu bahkan sambil lihat mobilnya sambil berdoa dalam hati, dan disitu kebawa di dalam mimpi. Nah, dia pun seperti itu. Jadi ada keinginan yang besar dari dirinya tentang diri kamu yang akhirnya terkoneksi lewat mimpi. Di sini ada Two of Wands. Ada beberapa dari kalian yang ketemu atau lebih mengenal dekat lewat sosial media malah, karena di sini kamu banyak mencari tahu atau dia banyak mencari tahu lewat sosial media di situ. The Chariot. Ini dari beberapa dari kalian berhubungan sama sosok orang yang memang ada yang tempat tinggalnya jauh dari kamu. Cuman dari energi Chariot sendiri, ini menunjukkan sosok orang yang cukup balance. Di sini ada sisi baik dan sisi buruknya, tapi dia juga sosok orang yang cukup fokus sama karirnya bagus, path karirnya itu mulus juga. Dari energi Chariot ini menunjukkan sosok orang yang sedang di fase sukses-suksesnya gitu. Cuman di sini juga ada, beberapa dari kalian, kalau aku tuh dengernya ada yang berhubungan sama sosok orang yang beda negara gitu. Walaupun kalian punya koneksi, tapi ada yang beda negara gitu. Di sini Nine of Swords, ada the Tower. Also this person have anxiety ya gitu, terutama kalau berada di dalam kerumunan orang-orang. Two of Swords. Iya, ini ada beberapa momen dimana kalian kayak mirroring each other. It means kayak kalian punya experience soal percintaan yang sama. Let's say kayak kamu pernah dihianati seseorang, berarti dia pernah mengkhianati seseorang. Mirror itu bukan konsepnya kita megang gelas di kanan, dia juga megang gelas di kanan. Tapi mirror itu opposite, ya kan? Kayak kita megang gelas di kanan, berarti mirror kita tuh di kirinya gitu. Jadi ini keadaannya seperti itu. Terus kalau yang aku lihat, kalian walaupun yang kulturnya beda, cuman di sini ada sebuah persamaan, dalam arti kedua belah pihak dari keluarga kalian ini masih bisa dipersatukan. Artinya dia memahami culture kamu memahami culture dia. Dan di situ
perbedaannya bukan masalah gitu. Cuman perbedaannya memang di mental atau di apa yang kalian percayai. Di sini karena biasanya manusia kan punya ego ya gitu. Um, aku yang benar, kamu yang salah. Nah, biasanya seperti itu konfliknya. Dari energi The Tower, ini adalah seseorang yang surprisingly nggak kamu duga-duga gitu. Dari energi The Tower, kalau siapanya dia sedang menjalani spiritual awakening atau kamu yang menjalani spiritual awakening, dan momen saat spiritual awakening terjadi, di situ ada kemampuan spiritual yang meningkat dan akhirnya punya koneksi di dalam mimpi. Dari energi The Nine of Swords, ini juga nunjukin seseorang yang tidak terlalu aktif dalam bersosialisasi gitu. Artinya temannya cuma sedikit, temannya cuma beberapa aja yang dia percayai gitu. Nah, di sini ada Two of Wands. Nah, Two of Wands itu di sini ada walls, ada tembok. Kalian punya gengsi yang sama-sama besar. Jadi karena di sini mirroring, aku ngelihatnya dan energinya kalian tadi aku bilang ini energi pasangan, but power couple. Jadi dia punya power sendiri, dia punya power sendiri, dia punya power sendiri, dia punya power sendiri. You have power di diri kamu, dia juga punya itu. Kedua belah pihak antara kamu sama dia, energinya sama-sama besar. Kadang-kadang energi yang besar itu seperti membangun pagar atau membangun tembok gitu, karena gengsinya gede juga. Kamu juga gengsinya gede gitu. Lalu di sini aku mau lihat dulu. Aku bakal lihat why-nya ya. Kenapanya dia ada di dalam mimpimu. Four of Wands, karena ini mirroring energinya kalian sefrekuensi sebenarnya. Dari Four of Wands ini juga ngomongin soal konsep keadaan seseorang yang mempunyai momen turning point atau momen perubahan kehidupan. Di sini dari That's ini sama diri kamu. Jadi ada sebuah konsep transformasi yang berbarengan antara kamu sama dia gitu. Dan ini juga menunjukkan adalah konsep orang-orang yang memiliki ikatan batin yang kuat, soulmate, atau bahkan di sini kayak Four of Wands itu seseorang yang memang hadir dalam hidup kamu untuk banyak memberikan kamu kenyamanan, kekuatan. Karena di sini kayak pilar-pilar gitu. Terus kalau yang aku lihat dari Four of Wands di sini possibility-nya adalah hubungan yang menuju ke arah komitmen ya. Karena dari segi mental atau dari segi kesiapan ini adalah artinya kayak komitmen. Kenapanya? Because one of you fall in love sebenarnya. Dari The Knight of Cups sekarang menunjukkan sisi romansa. Ini juga romance. Ada The Emperor. Lalu ada The Tower. Jadi gini, ada sesuatu hal yang terjadi secara tiba-tiba. Ini bisa secara momen saat dia meditasi, atau kamu meditasi, atau bahkan yang tadi aku bilang, konsep spiritual awakening, yang merubah hidup secara tiba-tiba. Saat itu kayak konsep turning point kehidupan. Turning point tuh kayak titik baliknya gitu loh. Dan di sini karena banyak perubahan yang terjadi, momen perubahan itu membuat dia semakin dewasa, semakin bisa memahami untuk apa hidupnya, tujuannya kemana. Dan momen tersebut di situ ada beberapa informasi tentang diri kamu yang akhirnya membuat dia punya rasa penasaran, punya rasa ingin tahu, akhirnya punya desire yang besar, punya keinginan yang besar, akhirnya terkoneksi lewat mimpi. But yang namanya The Emperor ini ada hubungannya dari spirit guide kalau aku lihat. Jadi one of you have strong spirit guide yang reach out duluan gitu. Nah ini kalau siapanya bisa vice versa, bisa dari dirinya atau bisa dari kamunya. Also ini aha moment ya, dimana dia mencari tahu tentang sesuatu atau dia mencari tahu siapa ya yang diperuntukkan untuk aku, atau kamu juga seperti itu. Ini dikasih jawabannya. Oh ini gitu. And then aku bakalan lihat ke Romance Angel. Ada let your friends help you, ask for and accept support from others. Jadi minta bantuan teman itu sangat akan ngebantu. Kalau kalian masih punya gengsi, well gengsimu gak akan ngebawa kamu kemana-mana. Jadi kalau terus-terusan ada gengsi ini gak akan pernah bisa happy gitu. Jadi pride-nya agak diturunin. Kalau ada yang mau temen ngebantu, biarkan mereka ngebantu. Kalau kamu butuh bantuan, ask.
minta. Very soon, clearly decided what you want, so it comes to you now. Kamu juga harus bisa menentukan apa yang kamu mau, biar itu datang ke dalam hidup kamu dengan cepat. There's a strong magnetic attraction in here. Ini adalah sebuah hubungan, nggak mau, aku mau jauh-jauh dari kamu, tapi akhirnya deket. Nggak mau jauh-jauh, tapi malah semakin nempel. Semakin kamu lari, ini semakin ikatannya semakin dikuatin. Kayak magnet. So, aku bakalan lihat. Ini adalah pesan dari oracle-nya lagi. To know one more about this connection or this person. Ada falling, belajar untuk bisa berani jatuh cinta. Kalau misalnya masih ada rasa takut, terutama soal percintaan, itu harus sembuhkan dulu. And then this is time. Times itu kita tidak bisa controlling itu ya. It's divine timing. But apa yang bisa kamu lakukan adalah tentuin maunya apa gitu. Jadi aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Ada Six of Pentacle. There's a kindness di sini. Kamu akan berhubungan sama seseorang yang kind banget, sebenarnya baik banget. But kindness itu juga ditunjukkan semesta baik ke kamu. Kamu tinggal minta, nanti dikasih. Jadi tentuin apa yang kamu mau. Ten of Swords. Ini diminta untuk letting go. Sesuatu yang memang harus kamu let go dari kemarin-kemarin. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bahasa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!